Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Stay safe, stay healthy. Dan kali ini gue mau cerita kalau gue juga nyari kerja di tengah pandemi. Dan alhamdulillah sekarang udah dapet. Ini adalah beberapa tips yang gue pengen share ke kalian. Semoga bermanfaat ya. Let's get started. Oke, jadi gue tuh 7 bulan nyari kerja. Dan alhamdulillah sekarang udah dapet. Dan selama 7 bulan itu sebenarnya bukan yang nggak ada kerjaan ya, yang nganggur terus nyari kerja, enggak. Gue juga ada kerjaan, tapi gue sedang mencari yang lebih baik dulu tuh. Dan gue juga baru banget dapet kerjaan beberapa minggu yang lalu. Dan ini adalah tipsnya. Yang pertama adalah frekuensi atau berapa kali gue nyari kerja selama pandemi itu. 7 bulan tuh bukan waktu yang bentar ya untuk benar-benar bertahan, terus percaya kalau pasti dapet kok pada akhirnya. Nah, setiap harinya gue tuh bikin jadwal dari Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggunya gue mengizinkan diri gue untuk udahlah istirahat. Senin sampai Jumat itu gue nyari kerja sehari itu 5 kali minimal ya, 5 kali minimal. Dan setiap kalinya gue nyari kerja itu gue kasih timer, jadi gue set gitu 1 jam. Apa fungsinya? Jadi selama 1 jam itu selama 1 jam itu gue bener-bener fokus ke laptop, ngebaca semua lowongan pekerjaan yang menurut gue cocok sama gue, dari mulai profile company-nya, requirement-nya apa aja, sama nggak nih sama jurusan gue. Nah, selama 1 jam itu HP dipinggirin dulu ya. Bener-bener semua buka link yang menurut kalian gue bisa nih dapat kerjaan dari link ini gitu. 1 jam set. Nanti kalau udah selesai 1 jam, udah bunyi tuh alarmnya, break, istirahat. Karena gue tahu nyari kerja tuh sangat melelahkan, even cuma duduk doang di depan laptop ya, itu sangat melelahkan. Nah, kalian breaknya terserah deh, mau 5 menit, mau 10 menit, 15 menit, nah nanti set waktu lagi gitu. Untuk alamat-alamat linknya, kalian bisa coba lihat di video gue yang lain. Itu adalah beberapa rekomendasi link yang menurut gue bisa untuk kalian coba, semoga juga bisa dapat kerjaan dari sana. Tapi jujur, gue belum dapat kerja dari semua link yang gue kasih itu. Jadi gue cuma dapat itu dari Jobstreet. Kalau interview tuh Jobstreet iya, LinkedIn iya, Career iya. Tapi selama ini dapat kerja yang sampai tekan kontrak ya, tanda tangan itu Jobstreet dan website langsung perusahaannya gitu. Lalu selanjutnya itu berturut-turut ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Nah, sehari itu minimal 5. Kenapa? Karena even banyak banget 5, itu mungkin kalian juga mikir gini, ya ini mah lowongannya yang udah gue baca tadi pagi, kayak belum ada yang baru deh. Tapi kalaupun kalian udah tahu kayak gitu, jangan berhenti gitu aja, kayak udah malas-malasan, nggak ada yang baru, skip aja. Jangan, tetap cari previously di back aja. Pasti akan ada nanti ketemu lowongan yang belum deadline-nya gitu. Dia di bawah aja gitu, nggak di atas. Nah, ada beberapa juga sih yang udah, karena ini udah zaman berapa minggu lalu misalnya ya, terus deadline-nya udah ketutup, ya udah lewatin. Tapi ada pasti 1 dari ribuan tuh yang belum tutup deadline-nya tuh, kirim. Nah, karena pandemi kayak gini, jadi saingan kita tuh kan makin banyak ya. Jadi kayak mahasiswa yang lulus setiap bulannya dari seluruh kota di Indonesia itu juga jadi saingan kita. Misal, terus maaf nih untuk beberapa orang yang dulunya udah kerja tapi di PHK gara-gara pandemi gini, juga jadi saingan kita. Jadi makin banyak gitu loh. Jadi itu menurut gue salah satu cara. Jadi harus konsisten nyarinya. Itu pun juga yang terjadi untuk hari Selasa, Rabu hingga Jumat. Pasti akan ada deh, ya ini mah lowongan udah gue baca kemarin, tapi beneran deh ya, tetap terus nyari fungsi itu. Nah, kalau misalnya kalian nemu kok nggak ada sih yang inline sama jurusan gue, nggak apa-apa deh, sebar aja CV gitu. Karena menurut gue ketika kalian banyak kirimin CV ke perusahaan kan kemungkinan keterima tuh lebih besar.
Tapi lagi-lagi gue bisa bilang kalau sebenarnya kerjaan itu HRD juga nyarinya yang inline. Tapi ada kok yang nggak inline, itu berarti udah takdir, kayak udah jalannya aja ke situ gitu ya. Lalu poin selanjutnya menurut gue adalah kirim email. Kalau misalnya kalian disuruh kirim email langsung ke HRD-nya, bukan lewat ada yang kayak Jobstreet itu kan enggak ya. Jobstreet itu menurut gue anytime kalian bisa send CV. Atau mungkin kalau dari websitenya langsung juga nggak harus mikirin jam berapa nih bagusnya gitu, enggak. Tapi kalau misalnya harus individual, menurut gue, kalau harus individual itu menurut gue jam 10 pagi gitu. Dan pas dari Senin sampai Jumat ya, jangan Sabtu sampai Minggu. Dan jangan lupa tulis body emailnya yang bagus, yang sopan, tapi nggak perlu bertele-tele ya. Intinya brief aja, ngena banget gitu. Karena jujur HRD itu juga sibuk, nggak cuman bacain CV kalian bermenit-menit, malah nggak ada 30 detik kayaknya sih, kurang dari itu gitu. Jadi gimana caranya pas pertama kali lihat, wah keren nih, telepon gitu. Selalu ingat kalau jam 10 tuh menurut gue ya, itu adalah waktu yang oke sih, karena nggak kepagian, nggak kesiangan, HRD juga udah on banget nih, fokus ke laptop gitu ya. Perlu diingat sih menurut gue yang itu. Dan selanjutnya doa. Kenapa doa? Doa itu menurut gue penting ya, karena yang gue dapetin sekarang ini adalah doa yang gue panjatin berbulan-bulan yang lalu, every single day. Percaya sama gue, kalau semua itu akan dikabulkan. Nah, kalau kalian beragama Islam sama kayak gue, gini, Allah tuh kan sebenarnya udah tahu ya apa aja yang ada di kehidupan kita, dia udah tahu apa yang kita pengen. Tapi look, Allah tuh masih mau ngedengerin kita doa gitu. Jadi intinya jangan pernah mikir kalau doa tuh nggak ada efeknya, jangan. Tetap terus berusaha dan doa. Kalau gue sih doanya in detail ya, dari semua hal paling sepele yang menurut gue nggak penting tuh gue omongin di doa gue. Jadi karena kita nggak tahu kan, mungkin aja itu dikabulin, dan kalau dikabulin ya alhamdulillah banget gitu. Jadi kalau doa in detail, sebutin semuanya, runut sampai bawah, mau kantornya kayak mana, toiletnya kayak mana, terus transportasinya kemana, kesana tuh kayak mana, bisa nggak nih dijangkau berapa menit, tuh sebutin semuanya deh. Contohnya kayak gue, dikabulin semua every single detailnya, gue adalah buktinya gitu. Dan untuk yang beragama lain, gue rasa sama kayak gitu juga sih. Dan ini adalah salah satu cerita dari gue sama ini. Even pandemi pun kita bisa dapat kerjaan. Intinya sih yang paling penting tuh frekuensi nyari kerjanya dibanyakin. Dan gue juga sekarang online semua. Gue pernah coba kirim offline, jadi gue ke JNE, semuanya gue masukin ke amplop coklat. Terus ada tiga company yang gue gituin, gak ada sama sekali yang nelfon gue. Padahal itu lowongan masih belum deadline ya, mereka bilang kirim ke sini gitu. Mereka nggak terima secara online. Tapi ya sampai sekarang belum ada panggilan. Gue nggak tahu kenapa, mungkin emang nggak cocok, atau semoga aja dibuka ya sama HRD-nya gitu sih. Dan hati-hati juga, mungkin di tengah pandemi ini banyak juga penipuan. Gue juga pernah ngalamin penipuan 2 kali, dikirimin email. Jadi dia ngaku-ngaku PT Garuda pas itu. Yang satunya gue lupa apa. Dia ngirimin bener-bener kosong emailnya, cuman dia nge-attach satu PDF yang disitu ada nama gue. Ada nama gue sama ada nama aplikan yang lain ya. Terus gue disuruh ke Bali, men. Gue mikir, kok gue di ke Bali sih? Emang gue udah oke banget harus interview doang ke Bali gitu. Toh pengalaman gue juga nggak sebanyak yang lain gitu. Dan kalau gue udah terbang ke Bali, udah tentu keterima belum gitu. Kalau misalnya belum kan sayang ya. Itu penipuan total, karena kalau kirim email itu harus wait. Kalau kirim email tuh kan nggak boleh kosongan kan dari emailnya. Itu ibarat kata kita naruh berkas di meja dosen atau meja atasan kita, itu naruh berkas aja gitu, nggak ada info sebelumnya, dan dosennya lagi nggak ada atau atasan lo lagi nggak ada. Itu kan kerut ya kayak gitu. Jadi benar-benar hati-hati banget. Kita diminta duit
secara halusnya tuh kita disuruh bayar ke travel agentnya itu gitu. Jadi itu sih cerita dari gue, semoga bermanfaat ya. Intinya masih ada kok kesempatan untuk keterima kerja di tengah pandemi ini, yang dimana-mana semua harus di rumah, terus semua juga udah mulai penat ya. Pasti ada semangat. Kalau mau nangis, nangis aja dulu. Gue juga nangis, mikir dulu kayaknya nggak bakalan bisa keluar deh dari posisi gue zaman dulu tuh. Nggak ada jalan keluar. Gimana nih gitu. Nangis aja dulu nggak apa-apa biar lega. Tapi abis itu yuk balik lagi. Hidup emang keras, tapi pasti bisa kok. Oke? Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.